didik diharapkan mampu mengidentifikasi tipe-tipe letusan gunung api. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami gejala pra-vulkanik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis gejala pasca vulkanik. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Game Tournament. Yang mana model pembelajaran ini adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam proses belajar. Nah, dalam model TGT ini, nanti Ibu akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok itu akan bekerjasama untuk mempelajari materi pelajaran dan mempersiapkan diri untuk berkompetensi dalam turnamen akademik. Jadi nanti kita ada buat games ya. Jadi ada dua babak, ada babak permainan dan ada babak turnamen. Nanti Ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya nanti ya. Nah, kemudian gimana? Nggak ada bukan aja. Oke. Kemudian kita akan membahas materi kita yang pertama. Nah, apa saja sih tipe-tipe letusan gunung api ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar tipe-tipe letusannya? Ada Bu, apa aja tuh? Tipe A. Oke. Kan, ada namanya dia. Iya, ada tipe A, aktif. Nah, letusan gunung api ini akan diklasifikasikan berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkannya. Letusan gunung api ini dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Jadi yang pertama itu adalah tipe Hawaii. Nah, jadi letusan tipe Hawaii ini terjadi karena lava keluar dari kawah yang sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Nah, sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Jadi kan ketika gunung berapi itu mengeluarkan simbol lava keluar, dia keluarnya bukan berupa ledakan yang bisa memecah gunung ini. Jadi dia keluarnya meleleh, perlahan. Jadi dia akan membentuk lapisan-lapisan sehingga membentuk permukaan bumi yang landai. Nih, ini lelehan lava yang sudah mengeras dan membentuk lapisan-lapisan tanah sehingga membentuk bentuk gunung yang landai seperti yang sudah Ibu tampilkan. Di mana yang pertama itu ada gunung Mauna Loa di Hawaii, kemudian yang kedua ada gunung Mauna Kea, dan yang terakhir ada gunung Kilauea. Ini semua gunung ini ada di Hawaii. Dan tipe letusan yang kedua yaitu tipe Stromboli. Nah, pada tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusannya terjadi dengan interval atau tenggat waktu yang hampir sama. Gunung api ini meletus setiap kurang lebih 12 menit sekali. Jadi setiap 12 menit sekali itu gunung ini akan mengalami letusan pada saat dia udah aktif lagi gitu. Contohnya tuh ada Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Jawa. Ini ada contohnya lagi Gunung Raung dan itu Vesuvius di Italia. Kemudian yang ketiga yaitu ada letusan tipe vulkano, yang mana pada letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapilli, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Minggu lalu kan kita udah mempelajari ya jenis material yang dikeluarkan oleh gunung api. Jadi perlu Ibu jelasin lagi bom itu bagaimana, abu itu bagaimana, lapilli itu bagaimana, dan semacamnya.
Contoh gunung yang bertipe vulkano ini adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Itu bertipe vulkano. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada tipe Merapi, yang mana letusan ini tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat laut kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Nah, sumbatan lava yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Itu namanya tipe apa nih? Merapi. Ya. Material yang keluar ini menuruni lereng gunung sebagai ladu atau gletlot. Selain itu terjadi pula awan panas atau yang sering kita dengar itu namanya wedus gembel. Ada yang pernah dengar wedus gembel? Enggak. Jadi wedus gembel itu merupakan istilah yang menggambarkan suatu awan panas. Jadi kalau udah ada awan panas itu namanya wedus gembel kalau orang bilang. Bahasa itu yang awan panas, Bu. Iya, itu intinya wedus gembel itu suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan panas atau awan debu vulkanik yang keluar dari gunung Merapi, terutama saat terjadi letusan besar. Dan tentunya letusan ini sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya karena dia berupa ledakan itu. Kemudian yang kelima ada tipe Perret. Nah ini dia yang mana letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan karena material yang dilemparkan pada letusan ini mencapai ketinggian sekitar 80 km. Sangat kuat ya, sehingga dampaknya juga sangat meluas begitu di daerah sekitarnya karena letusannya aja udah tinggi, gimana pas sudah dia menyebar pasti banyak daerah-daerah yang terdampak. Contohnya itu ada Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883 dan Gunung St. Helens yang meletus pada tanggal 18 Mei 1980. Kemudian yang keenam yaitu letusan tipe Pele, yang mana pada letusan ini biasanya terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Kemudian yang ketujuh ada tipe letusan Sint-Vincent, bukan Vincent yang lagi viral-viral itu ya. Ini adalah tipe yang menyebabkan air danau atau danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Jadi di gunung ini tuh ada air di dalam lubangnya tuh. Jadi pas dia meletus, dia akan tumpah bersama air yang ada di situ. Lava bercampur air sehingga akan menyebabkan yang namanya lahar panas. Nah, ini ada gejala pravulkanik. Tahu apa gejala pravulkanik? Segera sebelum terjadinya gunung meletus. Iya. Yang pertama tuh ada temperatur di sekitar kawah naik. Nah, akibat lava yang naik ke permukaan sehingga tanah-tanah yang ada di sekitarnya itu berubah suhunya menjadi panas. Kemudian yang kedua ada banyak sumber air mengering. Kenapa bisa mengering kira-kira? Kenapa banyak sumber air mengering waktu sebelum terjadi gunung meletus? Yang tahu? Iya, karena panas magma itu akan memanaskan air sehingga tanah tadi meluap seperti yang dikatakan Siti Zakia. Jadi setelah air itu menguap kan otomatis air tanah udah nggak ada lagi kan, jadi pada mengering gitu. Jadi bisa kita lihat bahwasanya itu tanda-tanda sebelum gunung berapi meletus. Kemudian yang ketiga yaitu sering terjadi gempa. Karena akibat pergerakan magma dan gas
gas yang memaksa batuan di sekitarnya itu bergerak sehingga menimbulkan getaran yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kayak yang baru-baru ini terjadi di Benar Meriah, di wilayah Benar Meriah. Di sana ada Gunung Bernitelong. Nah, di sana kebetulan Ibu dari daerah sana ya. Nah, di sana udah level 2 nih, berwaspada. Gunungnya udah di level 2, berwaspada. Jadi teman-teman Ibu juga ada bilang, kami tiap hari di sini diilah-ilahin sama gempa katanya. Udah sering kali terjadi gempa di sini, kayaknya itu udah meletus. Dia udah level 2 di sana di Benar Meriah. Mudah-mudahan aja cepat membaik ya. Soalnya kan kita baru ada bencana longsor kan, yang berendam ya sampai itu terjadi lagi gitu. Kemudian yang keempat ada sering terdengar suara gemuruh. Nah, karena tekanan gas yang keluar dari dalam perut bumi menyebabkan gelombang suara atau getaran pada batuan vulkanik sehingga terdengarlah suara gemuruh dari gunung ini. Kemudian yang terakhir yaitu banyak binatang yang turun gunung atau berpindah. Kenapa bisa banyak hewan yang turun? Karena awan itu udah mempunyai insting bahwa akan terjadi bencana dan makanya aku lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ya benar sekali ya, yang seperti yang dikatakan tadi ya. Kemudian hewan ini turun juga karena adanya perubahan suhu. Kan tadi di daerah situ udah panas kan, udah sesuai kan sama kondisi suhu yang biasa dia tinggal. Biasa kan kalau di gunung itu dingin kan. Jadi kalau tiba-tiba panas kan dia udah gak nyaman dan makanya dia turun. Oke, materi selanjutnya yaitu gejala pasca vulkanik. Yang pertama yaitu munculnya eksalasi atau sumber gas. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya mata air panas. Dan yang ketiga munculnya mata air magdani. Dan tahu mata air magdani itu apa? Enggak, Bu ya. Mata air magdani ini yaitu mata air panas yang mengandung mineral seperti belerang. Itu namanya magdani. Kemudian yang gunung, ya dari gunung tuh, ini kan gejala pasca vulkanik setelah gunung itu meletus. Kemudian yang terakhir ada munculnya geyser, yaitu mata air panas yang disemburkan ke udara. Ketinggian geyser ini dapat mencapai 70 meter. Seperti gambar yang di ujung itu nampak.